Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya terkait dengan kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak pertama ya atau pendampingan individu ke-1. Bapak Ibu yang saat ini di CGP Angkatan 10 ya, nanti akan melaksanakan pendampingan individu yang didampingi oleh pengajar praktek ya, yaitu di tanggal 26 April sampai 3 Mei. Bapak Ibu yang saat ini juga sebagai pengajar praktek harus memperhatikan hal ini ya, karena pendampingan individu nanti ini ada fokus pendampingan dan beberapa kegiatan yang harus Bapak Ibu perhatikan, terutama di dalam persiapan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh ya kegiatan pendampingan individu. Jadi ini adalah saya dan ini adalah CGP saya ketika melaksanakan pendampingan individu. Ya, di sini saya sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 4 ya. Kemudian ini adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Nanti CGP akan juga didampingi oleh kepala sekolah ya ketika melaksanakan pendampingan individu bersama dengan pengajar praktek. Kemudian CGP nanti juga akan ada rekan sejawat ya, ada beberapa pendampingan individu yang memang itu didatangkan atau didampingi oleh rekan guru penggerak ya, sesama guru. Nah, kira-kira seperti apa pendampingan individu pertama ya untuk calon guru penggerak? Yang pertama adalah Bapak Ibu di pendampingan individu 1 nanti fokusnya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nanti waktunya kalau untuk CGP angkatan 10 yaitu di tanggal 26 April sampai 3 Mei 2024. Jadi nanti pengajar praktek akan berkomunikasi dengan CGP-nya ya, misalnya ada 5 CGP, maka nanti akan dibagi durasi tanggal antara tanggal 26 April sampai 3 Mei itu nanti akan dibagi. Bapak Ibu silahkan nanti ketika pengajar praktek berkomunikasi silahkan Bapak Ibu CGP sikapi ya kira-kira pendampingan individunya di tanggal berapa, di jam berapa. Durasinya adalah 4 kali 45 menit Bapak Ibu ya. Jadi ini harus dilaksanakan. Kemudian waktu pelaksanaan tadi sudah saya sampaikan, kurun waktu seminggu sebelum lokakarya 1. Kemudian bahan yang dibutuhkan nanti ini untuk pengajar praktek tentunya adalah buku pegangan pendampingan individu ya, seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring ya, ini nanti disiapkan oleh pengajar praktek. Pembelajaran daring ini maksudnya adalah pembelajaran CGP di LMS. Kemudian juga ada nanti ada jurnal pendampingan, daftar hadir yang disiapkan pengajar praktek. Kemudian rencana pendampingan berikutnya ya ada di LMS. Kemudian nanti juga ada dokumen kerangka portofolio CGP, kemudian panduan penyusunan portofolio. Bapak Ibu, portofolio CGP ini maksudnya adalah ini ya. Jadi portofolio dalam bentuk digital seperti Bapak Ibu yang ketahui ya, di video saya sebelumnya sudah saya buat juga tutorialnya. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, kira-kira untuk membuat portofolio digital seperti ini caranya seperti apa. Saya sudah membuat video tutorialnya ya di YouTube. Bapak Ibu silakan nanti cek di kolom deskripsi, saya akan cantumkan link video tutorialnya. Jadi nanti di dalam pendampingan individu itu tadi Bapak Ibu pengajar praktek wajib ya membahas tentang kerangka portofolio CGP yang meliputi dari profil ya, kemudian Bapak Ibu bisa eh, mencantumkan juga ya alur merdeka ya, mulai dari diri sampai nanti aksi nyata di setiap ke galerinya dicantumkan. Kemudian nanti akan ada langkah-langkah pendampingan ya. Mulai dari bagian awal pendampingan 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak. Kemudian pengajar praktek menjelaskan tentang fokus pendampingan ya. Kalau pendampingan individu 1 ya berarti fokus pendampingannya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ya, biasanya saya pengajar praktek itu sebelum datang ke sekolah CGP akan berkomunikasi dulu ya, menyampaikan tujuan pendampingan seperti apa yang harus disiapkan dan sebagainya. Sehingga nanti CGP siap ketika nanti dikunjungi oleh pengajar praktek. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP. Tadi yang saya sampaikan kerangka portofolio CGP ini juga harus disiapkan oleh CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir,
dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ya. Kemudian nanti PP melakukan cross check berdasarkan jurnal hasil pemantauan belajar daring ya di LMS. Kemudian pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolahnya. Kemudian berikutnya ada bagian inti pendampingan. Ini penting Bapak Ibu ya. Durasinya adalah 150 menit. Nanti akan ada tindak lanjut hasil lokakarya orientasi Bapak Ibu ya, 30 menit. Nanti lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah seperti kepala sekolah, rekan-rekan guru, ya, siswa, dan sebagainya. Kemudian setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, apa harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu saat ini? Dijawab Bapak Ibu ya pertanyaan ini. Apa kekhawatirannya? Harapannya apa yang sudah terwujud ya setelah pembelajaran 1 bulan ini? Kemudian harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Kemudian bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring. Ya tentunya kepala sekolah seharusnya mensupport ya, memberikan kesempatan Bapak Ibu belajar di LMS. Kemudian tindak lanjut hasil pembelajaran 30 menit, nanti diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengajukan pertanyaan pematik sebagai berikut. Jadi yang pertama ini ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi silahkan ini dijawab Bapak Ibu ya, karena nanti akan ditanyakan oleh pengajar praktek. Yang kedua, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut? Yang ketiga, bagaimana respon staf didik Bapak Ibu atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut? Yang keempat, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya? Yang kelima, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi di mingguan? Bapak Ibu, ini adalah 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab ya ketika di pendampingan individu pertama. Kemudian, jangan lupa tulislah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi yang ada di LMS. Berikutnya Bapak Ibu ada pembuatan kerangka portofolio ya 60 menit. Nanti pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio, kemudian menjawab pertanyaan pematik ini ya. Yang pertama, media atau platform apa yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Kalau saran saya adalah menggunakan Google Sheet Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, nanti kira-kira seperti apa cara membuatnya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi video tutorial pembuatan portofolio seperti ini. Kemudian komponen apa saja yang dituangkan ke dalam portofolio digital? Komponennya bisa berupa profil ya, kemudian modul CGP mulai dari diri sampai nanti aksi nyata ya, termasuk jurnal refleksi juga bisa dimasukkan nanti Bapak Ibu ya, jurnal refleksi, kemudian menu lokakarya, kemudian dokumentasi Bapak Ibu ya. Jadi tugas-tugas nanti ini Bapak Ibu upload di portofolio digital ya, termasuk dokumentasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan baik dengan fasilitator ataupun dengan pengajar praktek, Bapak Ibu bisa masukkan ke portofolio digital. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat? Bentuknya seperti apa? Bentuknya tentunya seperti ini Bapak Ibu ya, website, ada video, ada foto ya, kemudian menu-menunya sesuai dengan modul guru penggerak termasuk dokumentasi. Kemudian dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Nanti Bapak Ibu silahkan ada panduannya, tanyakan apabila Bapak Ibu tidak tahu, ya tanyakan kepada pengajar praktek. Berikutnya ada peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nanti akan ada pertanyaan ya dari pengajar praktek, kompetensi apa yang sudah baik, jelaskan alasannya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan, jelaskan alasannya. Kemudian setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda, apa saja yang berubah. Kemudian berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan. Ini adalah apresiasi dari pengajar praktek kepada CGP. Bapak Ibu,
Di bagian akhir pendampingan 10 menit nanti akan ada refleksi ya terhadap proses pendampingan, apa pembelajaran atau ide baru Bapak Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini. Ini adalah pertanyaan untuk CGP. Kemudian apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan pengajar praktek di pendampingan berikutnya. Jadi Bapak Ibu ini untuk evaluasi ya, apa yang perlu diperbaiki oleh pendamping atau pengajar praktek, mungkin terkait dengan persiapan, gaya komunikasi ya, atau mungkin kedisiplinan dan sebagainya ya. Kemudian nanti pengajar praktek mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ya telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Kemudian jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi. Jadi nanti pengajar praktek bisa mencatat hal-hal penting di jurnal komunikasi yang nanti bisa dibaca juga oleh fasilitator. Intinya adalah menuangkan hal-hal terkait dengan CGP yang didampinginya. Kemudian terakhir nanti akan ada pelaporan ya Bapak Ibu. Nanti pengajar praktek wajib mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan berikutnya di LMS. Bapak Ibu, itu ya kurang lebih terkait dengan kegiatan pendampingan individu 1, refleksi awal kompetensi guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh pengajar praktek dan CGP, baik tugas-tugas ya, menjawab pertanyaan, kemudian hal-hal lain penting lainnya sudah saya sampaikan. Bapak Ibu silahkan nanti dipersiapkan dengan baik. Bapak Ibu terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.